Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan metode numerik pertemuan ke-7 kalau nggak salah hitung ya. Pokoknya dari jadwal seingat saya memang pertemuan ke-7 masalah turunan numerik. Oke. Nah, ini kalau misalkan kalian mau dari buku bacaan itu di buku pertama di bab 4 di numerical differentiation and integration ya, atau ya buku 2 yang kita ambil paling banyak di numerical calculus. Kemudian di bab 7 buku 3 bab 7 nanti kita akan bahas di bagian yang lain, bagaimana menggunakan perintah yang sudah ada di Python untuk menyelesaikan permasalahan kalkulus. Oke. Kenapa harus integrasi numerik ya? Kalau misalkan kalian baca di buku yang pertama, di sini misalkan ada heat flow out in insulated wire. Jadi misalkan ada kabel dipanasin gitu ya. Anggap ada suatu kabel dengan panjang L, temperaturnya awalnya adalah 0 derajat Celcius untuk kedua ujungnya. Jadi ada kabel gitu ya, kabel panjang. Kemudian kedua ujungnya 0 derajat Celcius, kemudian ada panas yang dialirkan. Nanti muncul persamaan seperti ini. Kemudian masalahnya adalah ternyata kalau kalian menggunakan secara analitik mungkin itu penyelesaiannya susah didapat, sehingga kita menggunakan penyelesaian yang bersifat numerik. Di sini di bagian bawahnya kalau kalian baca di situ numerik, definisi numerik sangat jadi sesuatu yang penting, di mana turunan turunan yang secara turunan analitisnya ya itu tidak tersedia atau susah didapat. Ya gimana ya, kita hitungnya pakai turunan numerik, kita hitung sistem turunannya. Jadi ini adalah ada kalanya berapa kasus itu turunannya tidak secara analitis tidak susah didapatkan daripada dihitung, dan kemudian juga mungkin kita cuman perlu nilai numeriknya, angkanya berapa sih gitu loh. Jadi kita akan gunakan metode numerik, jadi tidak perlu dapat turunan secara analitisnya berapa. Nah, kita kembali kepada definisi turunan, di mana turunan dari fungsi fx adalah limit dari pada saat h mendekati limit dari fungsi fx 0 tambah h dikurangnya fx 0 dibagi dengan h pada saat h mendekati 0. Jadi ini adalah rumusannya, kapan turunan dari turunan dari fx turunan dari fungsi pada saat fx sama dengan 0. Pada saat x 0 ya. Jadi turunan dari fungsi pada saat x 0 gitu ya. Silakan dibaca buku kalkulusnya lagi ya. Mungkin penjelasannya di sini sederhana sekali. Jadi tujuannya kalian buka lagi buku kalkulusnya, sehingga nanti gimana cara hitung turunan secara numerik. Ya gampangnya gini aja, kita ambil turunan dari turunan fungsi dari x0 itu mendekati f dari x0 tambah nilai fungsi dari x0 tambah h dikurangi dari f dari x0 dibagi dengan h, di mana x0 nya diketahui, kemudian nilai h adalah suatu bilangan yang sangat kecil, misalkan secara numerik adalah 10 pangkat min 10 gitu ya. Apabila diambil nilai hanya kurang dari 0 atau nilai hanya negatif, maka nanti pendekatannya disebut sebagai beda mundur. Beda mundur, backward difference ya, turunan ya, backward difference beda mundur. Nah kemudian kalau misalkan hanya positif kemudian ada yang negatif, kita gabungkan, kita ambil tengah-tengahnya, nanti ketemu juga pendekatan rata-rata ya antara beda maju dan beda mundur.
ketemunya turunan dari turunan fungsi terhadap x0 itu adalah fungsi x0 tambah h dikurangi dengan fungsi x0 kurangi h dibagi dengan h. Contoh kasusnya seperti apa? Misalkan ini ya, y sama dengan x per x kuadrat plus 1. Kemudian cari dy dx pada saat x sama dengan 1 ya. Cari turunannya nih secara numerik berapa. Oke. Nah, secara numerik kalau misalkan kita kerjakan di di Python gitu kan, kita bikin fungsinya dulu ya. Mana tadi? Y sama dengan x per x kuadrat plus 1. Misalkan kita ada fungsi punya 3 dibagi dengan x kuadrat plus 1. Ini fungsi pertamanya. Kemudian kalau misalkan kita gunakan pendekatan beda maju atau beda mundur, ya caranya tadi rumusan yang ini f anggap bagian atasnya sebagai a ya, fungsi dari x plus h dikurangi dengan fungsi fun 1 terhadap x gitu ya. Kemudian t adalah a per h, jadi bagian ini dibagi h, nanti kita return t, hasil turunannya berapa gitu kan. Ini bagian atas nih, kemudian dibagi bagian atas dibagi dengan bagian bawahnya. Kalau misalkan kita gunakan beda tengah tadi, center difference, ini kan tadi ya, fungsi terhadap x tambah h. Di sini saya nulisnya pakai x ya, bukan x0 ya. Mungkin karena beda notasi ya, untuk mempermudah pemrograman aja sih saya nulisnya bukan pada pakai x0 tapi pakai x gitu ya. Nih fungsi apa, plus di plus h, kemudian selanjutnya adalah minus h bagian ini, kemudian t adalah a per 2 kali h gitu ya. Nah, kalau kita jalankan, misalkan untuk sesuatu h adalah sesuatu 10 pangkat dari minus dari 4 sampai 12. Kalau i-nya dari 4 sampai 12, kira-kira berapa hasilnya gitu ya. Kalau kita jalankan, nah kita ketemunya nilai seperti ini nih. Kalau hanya ada 0,0001 itu ketemu nanti nilai turunannya adalah minus 1,49992. Kalau kita lanjutkan dengan h semakin kecil, itu dapat nilai turunannya adalah atau gini aja ya, saya kasih ini header h kemudian t, tadi maksudnya nilai tengah, pakai nilai tengah ya. Semoga jalan. Oops. Shit, cukup. Oh, belum. Belum juga. Tabnya agak panjang. Atau nggak usah pakai tab. Mungkin gini. Belum lagi. Nah, sini ini pakai beda tengah.
eh, gabungan beda maju sama beda mundur, pakai beda maju. Jadi semakin kecil hanya itu menunjukkan bahwa nilai turunannya adalah min 1,5 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita coba kerjakan secara analitis, nanti mungkin kalian akan mendapatkan turunannya ini ya. Kalau fungsinya y adalah 3 per x kuadrat plus 1, turunannya adalah minus 6x dibagi x kuadrat plus 1. Jadi coba silakan kerjakan sendiri ya. Kemudian kalau misalkan nilai x-nya kita ganti dengan nilai 1, maka nanti 6 per minus dari 6 dibagi dengan ini x 2 dikuadratkan 4 ya, berarti minus 6 per 4 atau min 3 per 2. Itu sesuai dengan nilainya ya, mendekati nilai min 1,5 min 1,5 ya. Oke, ini adalah cara menghitung turunan secara numerik. Jadi kita nggak perlu istilahnya gitu, misalkan fungsinya seperti ini, kita tidak perlu tahu nilai itu bentuk turunannya seperti apa. Nah, gimana caranya ya, kita menggunakan nilai yang tadi itu. Kita ambil suatu nilai H yang sangat kecil sekali, anggaplah 10 pangkat min 10 atau 10 pangkat min 16, min 12, 13. Karena misalkan tambah sangat kecil sekali juga kadang-kadang malah nggak signifikan ya, malah bisa jadi nilainya malah error gitu ya, karena nilainya nanti sudah dekat sama 0 ya. Anggaplah 10 pangkat min 10 udah cukup. Kita pengen tahu nilai numeriknya seperti apa ini ya. Ya anggaplah ini sudah cukup memadai untuk menghitung nilai turunannya ya. Dengan ya itu kita bekerja dengan metode numerik. Ingat-ingat pasti ada pendekatan nilai errornya ya, mungkin ada nilai selisih dengan nilai angka benarnya berapa, pasti ada lah gitu ya, tidak bisa bagus 100%. Oke, ini adalah bagian pertama. Ini cara turunan numerik sangat sederhana sekali ya. Cuman kita menggunakan prinsip nilai awalnya. Dari sini kita ambil H yang mendekati 0, berarti anggap adalah H adalah suatu nilai yang sangat kecil sekali. Ya sudah, nanti ketemu turunannya. Oke, itu dulu rekamannya. Kita sambung dengan, kita gunakan tools yang ada di Python menggunakan SIMPy pada bagian selanjutnya. Ya, kita lanjutin lagi pertemuannya. Kita di sini akan membahas saya turunkan volume speaker saya dulu, kayaknya terlalu keras. Oke, penyelesaian kalkulus dengan SIMPy. Jadi ini mungkin ada di buku yang ketiga. Ayolah, agak lambat komputernya nih. Solving calculus problem 27. Jadi gimana caranya kita menggunakan fungsi yang sudah ada di Python yang sudah dibuat orang lain. Kalau tadi di bagian awal kita menggunakan coding kita sendiri untuk mencari turunan diferensiasi numerik. Sekarang kita menggunakan apa yang sudah dibuat oleh orang lain, menggunakan SIMPy ya. Tapi sebelum keturunan, kita akan bicara dulu masalah pakai gimana sih cara menggunakan limit ya. Misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan x. Fx sama dengan limit daripada pada saat x mendekati 1, limit dari x angka 3 min 1 dibagi dengan x min 1. Limit dari x pangkat 3 min 1 dibagi dengan x min 1 pada saat x mendekati
1 gitu ya. Kemudian ada fungsi G ini ya, nilainya fungsinya seperti ini. Kemudian ada fungsi H seperti ini. Kalau nggak salah saya ambil dari buku kalkulus kayaknya, buat contoh soal. Nah, ngitungnya gimana kalau pakai SIMPI? Oke, buat masalah limit ya. Oops. Nah, pertama kita import dulu, ada import SIMPI. Jadi ada library yang kita pakai. Kemudian kita anggap X adalah SIMPI.symbol dari X. Jadi ada simbolisasi dari X. X itu kayak sesuatu variabel gitu ya. Nah, kemudian ada fungsi fx sama dengan limit dari ini. Tulisnya gini, jadi limit dari fungsinya, kemudian terhadap apa? Terhadap X gitu ya. Nilai X-nya adalah 1. Ya. Kemudian cara ngitungnya setelah dideklarasikan fungsinya, kemudian nilainya rfx adalah .doit gitu ya, kerjain. Jadi misalkan kalau kita hitung kerjaan satu persatu seperti ini nih, import SIMPI, kemudian X adalah suatu simbol gitu ya, X. Nah, di sini muncul ada latex ya, karena di komputer saya menggunakan latex X gitu ya. Kemudian fx sama dengan fungsi SIMPI limit dari X pangkat 3 dikurang 1 dibagi X min 1, variabelnya adalah X dengan X mendekati 1. Nah, ini fx, fx ini ya, fx. Nah, ini saya pakai latex ya, tulisan latex, ada kan muncul gambar. Tapi kalau di tempat kalian mungkin nggak muncul ya, memang harus install latex ya. Bisa kita pakai Miktex ya, Miktex ini ya, Miktex. Buat apa sih itu? Itu adalah penulisan ilmiah buat orang-orang matematik. Kalau kayaknya nggak diajarkan di kuliah, tapi sebenarnya penting banget ini ya. Ada Miktex, ada latex ya. Oke, kita dapat nilai fungsinya seperti ini, fx adalah ini. Ngitungnya gimana? Ya sudah, ngitungnya fx dot doit, kerjain, hitung, nilainya adalah 3. Udah. Ya, silakan dikerjakan secara analitis. Nanti jawabannya kira-kira inilah 3 gitu ya. Jadi sangat sederhana banget. Pertama adalah import SIMPI, kemudian kita nyatakan X-nya sebagai simbolnya siapa, misalkan X gitu ya. Kemudian fx fungsinya apa? Fx adalah limit, ini fungsinya, kemudian variabel, kemudian nilainya berapa ya. Ini X gitu kan, X mendekati 1. Misalkan juga ada gx gini ya, gx kita jalankan. Nah, ini ya, ketemu fungsi gx nya seperti ini, x kuadrat plus x min 6 dibagi dengan dibagi dengan x plus 3 pada saat x mendekati minus 3 gitu kan. Berapa nilainya? Kalau dihitung langsung kan berarti kan ini di pembagian dengan 0 ya, kan nggak ada. Kalau misalkan dikerjakan pakai fungsi turunan, berarti ya x dot do it, hitung gitu kan, nilainya adalah minus 5. Ada sih nilai limitnya ya, bukan nilai pada saat benar-benar x sama dengan min 3, bukan, tapi mendekati minus 3, limitnya ada, nilai limitnya ada. Jadi seperti ini aja rumusannya.
ya, simpi apa, kita deklarasikan ininya. Saya besarkan dikit aja. Deklarasikan fungsinya, limitnya, kemudian dikerjakan, do it, ya sudah selesai. Nah, bagaimana dengan turunan? Misalkan turunan dari 5T 5 kali T kuadrat tambah 2T tambah 8. Ini kan sederhana banget ya, turunannya pasti kalau kalian biasa ngerjakan kan berarti kan 10T plus 2 gitu ya. Ingat-ingat kalkulus ya. Nah, kerjakannya di Python gimana? Kerjakannya di Python ini aja sama. Kalau tadi kita gunakan X sebagai simbol, sekarang kita gunakan T sebagai simbol gitu kan. Import simpi.simbol T st, fungsi st adalah 5 kali T pangkat 2 ditambah T kali 2 kali T tambah 8. Kemudian hitung turunnya apa? Pakai derivatif simpi.derivatif st. Kemudian dikerjakan, do it gitu ya. Misalkan kalau kita kerjakan satu-satu ini ya, sini, kemudian S adalah ini ya, st. Saya coba jalankan di sini di Python. Nah, 5 dari T kuadrat plus 2T plus 8 gitu ya. Kemudian ST nya adalah derivatif dst adalah derivatif dari ST terhadap T gitu ya. Fungsinya kemudian diturunkan terhadap apa gitu ya. dst baru dapat ini ya. Kalau misalkan dst.do it, hitung gitu ya. Nah, baru ketemu ini ya, 10T plus 2. Enak ya. Jadi misalkan kalau kalian lagi bingung dapat rumusan, atau misalkan bantu teman-teman yang ngerjakan kalkulus, kalian bisa menggunakan Python untuk alat bantu ya. Berapa turunannya, daripada bingung, ya udah pakai Python. Kodenya cuman ini aja. Anggap variabel simbolnya apa yang dipakai, kemudian fungsinya, kemudian dari fungsi ini kita lakukan do it ya, simpan derivatifnya, kemudian dikerjakan do it, gitu aja, selesai ketemu turunannya. Nah, sama mungkin dengan yang pertama tadi ya, kita kerjakan atau ini aja sih. Ini ya, fungsi yang tadi kita kerjakan gini ya kan tadi ya. Cara numerik tadi ya. Y sama dengan 3 dibagi X kuadrat plus 1. Turunannya berapa? Gitu kan. Kalian bisa kerjakan turunannya seperti ini nih. Turunannya simpi X, simbol dari X, Y sama dengan 3 dibagi dengan X kuadrat X pangkat 2 ditambah 1 nih ya. Ini fungsinya Y nya, kemudian dy derivatif dari Y terhadap X ya kan, kemudian H dy ini adalah dikerjain nilainya berapa gitu kan. Kemudian di sini kalau kita mau mensubstitusikan, kalau misalkan nilai X nya 1, berapa nih nilainya gitu kan. Tadi kita pada bagian awal kita hitung menggunakan numeriknya saja gitu kan. Kita bisa menggunakan subs ya. Nilai X nya kita ganti dengan 1. Oke, kita coba kerjakan, jalankan satu persatu ya. Sini clear dulu biar gak banyak-banyak. X kemudian Y ya, Y
Y sama dengan 3 per X kuadrat plus 1. Turunannya kita mau turunkan. Kemudian ini hasilnya ya, HDY, hasil turunannya. H underscore D underscore Y. Jadi fungsi Y ini kalau kita turunkan nanti kita ketemunya adalah minus dari minus 6x dibagi dengan x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Silakan coba sendiri ya. Ingat-ingat lagi kalkulusnya. Ketemunya ini. Nah, tadi kan numeriknya kita ngitungnya pada saat x mendekati 1. Gimana caranya? Kita pakai perintah substitusi. Aduh, kok ribet banget. Terus C, bisa nggak? K. Berapa nilai K-nya? K-nya adalah 3 per 2. Secara numerik kita tadi ketemunya berapa? Minus 1,5000 sekian, ya kan? Sudah mendekati. Oke, itu adalah cara menghitung turunan menggunakan Python, menggunakan SIMPy. Jadi ada modul yang sudah dibuat oleh orang lain, kita tinggal pakai untuk menyelesaikan permasalahan kalkulus. Oke, ini aja kuliahnya, sangat sederhana. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.